logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Di dalam logika matematika itu ada yang namanya kalimat tertutup ya. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya dan dihasilkan suatu pernyataan yang benar atau suatu pernyataan yang salah. Jadi dengan kata lain, kalimat tertutup itu adalah kalimat di mana di sana sudah bisa ditentukan apakah kalimat itu benar atau salah. Contoh ya, untuk kalimat tertutup, ibu kota dari Jawa Barat adalah Jakarta. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kalimat tertutup. Kenapa? Karena di sini kita bisa menentukan bahwa kalimat ini benar atau salah. Kita lihat ya. Ibu kota dari Jawa Barat adalah Jakarta. Yang benar, yang mana pernyataan ini adalah salah. Karena yang benar ibu kota dari Jawa Barat itu adalah Bandung ya. Contoh lain, matahari terbit di sebelah timur. Nah, ini merupakan kalimat tertutup juga. Karena dia mempunyai nilai kebenaran yang benar. Kemudian jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, di sini juga merupakan suatu kalimat tertutup yang bernilai benar. Kemudian 5 dikurangi 9 sama dengan 4. Nah, di sini juga nilai kebenarannya itu adalah salah. Kemudian ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Pernyataan ini atau kalimat ini adalah bernilai benar, sehingga kalimat-kalimat yang ada nilai benar atau bisa ditentukan nilai benar atau salahnya, maka itu dikatakan sebagai kalimat tertutup. Nah, selain kalimat tertutup juga ada yang dinamakan dengan kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Jika peubah tersebut diganti dengan suatu konstanta dalam semestanya, akan dihasilkan suatu pernyataan. Contohnya, misalkan ya, untuk kalimat terbuka di sini bisa kalian perhatikan baik-baik. 5P dikurangi 10 sama dengan 15. Di mana P itu adalah anggota A ya. Perhatikan kalimat 1. Jika P diganti dengan 5, maka kalimat tersebut akan menjadi pernyataan. Kenapa? Karena kalau P-nya diganti 5, berarti kan di sini 5 kali 5 itu sama dengan 25. Dikurangi 10 sama dengan 15, yang berarti dia mempunyai nilai benar. Nah, sementara kalau masih dalam keadaan 5P dikurangi 10, itu dinamakan kalimat terbuka. Karena kita tidak tahu bahwa 5P dikurangi 10 itu sama dengan 15 itu adalah benar atau salah. Ya, tetapi ketika P-nya itu diganti dengan angka 5 yang menghasilkan 25 dikurangi 10 sama dengan 15, maka dia berubah menjadi kalimat tertutup karena mempunyai nilai kebenaran yaitu benar. Kemudian perhatikan lagi untuk kalimat yang kedua. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 lebih besar dari 0. Nah, di sini ini masih kalimat
buka. Tetapi kalau misalnya X-nya ini diganti dengan angka, misalnya taruhlah X-nya diganti dengan angka 1 gitu ya. Maka di sini menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 15, yang hasilnya itu adalah 1 ditambah 2, 3. 3 dikurangi 15 itu negatif 12. Itu lebih besar dari 0, sehingga itu akan diketahui nilai kebenarannya, yaitu salah. Maka itu tidak lagi menjadi kalimat terbuka. Nah, kemudian kita perhatikan untuk kalimat yang ketiga. Patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Perhatikan untuk kalimat yang ketiga, di sini ada kata-kata tersebut ya, di mana tersebut itu tidak menunjukkan patung yang mana gitu. Sehingga kita tidak tahu apakah itu bernilai benar atau salah. Patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Patung yang mana gitu ya. Kemudian kita lihat contoh kalimat yang keempat, itu adalah 3X ditambah 7 sama dengan Y. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka karena di sini variabelnya belum diganti dengan angka. Begitu ya. Selanjutnya kita lihat ingkaran atau negasi. Simbolnya atau lambangnya seperti ini ya. Nah, untuk ingkaran di sini ada di sini ada sebuah pernyataan, maka negasi atau ingkarannya itu di sini. Kita lihat untuk pernyataan semua, maka negasinya itu adalah ada atau beberapa titik-titik, tidak titik-titik. Kemudian untuk pernyataan ada atau beberapa, maka negasi atau ingkarannya itu semua tidak. Kemudian untuk sama dengan, berarti negasinya atau ingkarannya tidak sama dengan. Lebih dari, negasinya kurang dari atau sama dengan. Pernyataannya lebih dari atau sama dengan, itu negasinya kurang dari. Sementara untuk pernyataannya kurang dari, berarti negasi atau ingkarannya itu adalah lebih dari atau sama dengan. Dan kurang dari sama dengan pernyataannya, maka negasinya lebih dari. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, bisa kalian perhatikan baik-baik di layar. Di sini untuk pernyataan pertama itu, semua hewan berkaki 4. Nah, untuk negasi P-nya atau ingkaran P-nya, ada hewan yang tidak berkaki 4. Ya. Jadi di sini ada tidak. Kemudian untuk contoh berikutnya, pernyataan P itu adalah ada ikan yang bernapas dengan insang. Maka untuk negasi P-nya itu semua ikan tidak bernapas dengan insang. Berikutnya, ada manusia yang tidak dapat hidup di daerah pegunungan, maka negasi P-nya itu adalah semua manusia dapat hidup di daerah pegunungan. Kemudian contoh berikutnya, untuk pernyataannya itu adalah semua siswa SMK tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Negasi P-nya atau ingkaran P-nya berarti beberapa siswa SMK dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, jadi yang namanya negasi itu adalah lawannya mungkin ya, lawan dari pernyataan itu sendiri atau ingkaran. Kemudian yang dilihat contoh yang terakhir,
Untuk pernyataan P, 3 ditambah 12 dibagi 4 itu lebih kecil dari 5. Maka negasi P-nya adalah 3 ditambah 12 dibagi 4. Nah, perhatikan di sini tandanya ya. Untuk negasi menjadi lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya kita lihat tentang pernyataan majemuk. Untuk pernyataan majemuk di sini ada beberapa bagian, bisa kalian perhatikan di sini ada yang namanya konjungsi, kemudian disjungsi, ada juga implikasi dan diimplikasi ya. Jadi ada 4 pernyataan majemuk. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah konjungsi ya. Nah, kalian bisa perhatikan di layar di sini ada apa tuh? Ada kayak sebuah permainan gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana konjungsi dan bagaimana disjungsi. Nah, untuk konjungsi di sini ada apa di sini pernyataan P dan ada juga pernyataan Q. Nah, ini merupakan sebuah permainan ya. Adapun permainan ini cara memainkannya itu adalah yang pertama, masukkan bola-bola kecil ke dalam pipa. Jadi kalau misalnya ada bola-bola kecil nanti dimasukkan ke sini ya. Nah, kemudian jika bola-bola sampai turun pada finish atau sampai ke bawah, maka nilai logika tersebut itu nilainya benar. Jadi kalau misalnya bola dimasukkan, kemudian turun sampai ke sini dan berakhir di sini ya, masuk ke wadah ini, maka di sana nilai logikanya itu adalah benar. Tapi jika kelereng tidak sampai pada finish atau ke sini, misalkan nyangkut di sini ya, maka nilai konjungsi itu berarti bernilai salah. Ya, bagaimana untuk permainannya bisa dimengerti ya? Kita lihat saja sekarang. Permainannya kita coba. Rekornas toh.